berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Baik, terima kasih Hafiz. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang pencemaran udara. Nah, hari ini kita akan mempelajari pencemaran air. Masih ada yang ingat tentang pencemaran udara? Baik, silakan Putri. Pencemaran udara merupakan masuknya atau tercampur. Ya, benar sekali Putri. Beri aplaus untuk Putri. Apakah yang lain sudah ingat? Ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, Ibu memiliki pretest untuk kalian. Nanti kalian kerjakan selama 5 menit dan lalu kumpul kembali ke Ibu ya. Baik, Bu. Oke, waktunya habis, silakan kumpul ke depan. Baik, sebelumnya di sini ada tujuan dan manfaat pembelajaran, yaitu 1. Melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat memahami pengertian pencemaran air dengan jelas. 2. Melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat membedakan ciri-ciri air yang tercemar dan yang tidak tercemar dengan baik. 3. Melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis cara mengatasi pencemaran air dengan tepat. Baik, adapun definisi dari pencemaran air itu suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Air dikatakan tercemar jika tidak dapat digunakan sesuai dengan definisinya. Selanjutnya adapun penyebab pencemaran air, yaitu pencemaran air disebabkan masuknya komponen bahan kimia maupun non-kimia yang dapat menurunkan kadar air. Contohnya logam berat, obat dan limbah, limbah industri, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga. Selanjutnya adapun dampak pencemaran air pada umumnya dibagi menjadi 4 kelompok. Pencemaran air itu sangat berdampak bagi kehidupan biota air, kualitas air dan kesehatan, serta keestetikaan lingkungan. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri air tercemar. Baik, Rani dan Widya, silakan perhatikan Ibu untuk menjelaskan materi kita. Di sini ada ciri-ciri air tercemar menurut kimia, yaitu 1. Adanya bahan pelarut dan endapan. 2. Derajat keasaman tidak netral. 3. Mikroorganisme yang berlebih. Serta 4. Suhu air berubah. Nah, di sini ada 2 gambar. Menurut kalian, apa yang terlintas di pikiran kalian tentang 2 gambar ini? Baik, silakan Widya. Menurut saya dari gambar yang ditampilkan itu airnya berwarna, bau, banyak sampah dan kotor, Bu. Ya, benar sekali Widya, beri aplaus untuk Widya. Benar sekali ya apa yang dikatakan dengan Widya. Di sini ada gambar pertama yaitu telaga yang sudah berwarna. Di sini diakibatkan dengan adanya limbah industri. Dan di sini juga ada sungai yang dipenuhi sampah. Dan itu akan membuat sungai tersebut tercemar seperti bau dan sangat kotor. Baik, apa bisa dimengerti semuanya? Bisa, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu yang akan bertanya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang dampak, ciri, definisi tentang pencemaran air. Nah, di sini menurut kalian bagaimana cara mencegah pencemaran air tersebut? Yang tahu tunjuk tangan. Ya, Bu. Baik. Adapun cara mencegah air itu yang pertama melakukan pengolahan limbah dengan benar, yang kedua menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, yang ketiga tidak membuang sampah di sungai atau sumber air, yang keempat menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, yang kelima rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, dan yang terakhir menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Ya, benar sekali Rani. Di aplaus.
diceritakan oleh Arifah tadi itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kalian. Selanjutnya Ibu ada LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya Ibu bagi dua, yaitu kelompok 1 Zela, Arifah, Widya, kelompok 2 Witri, Anton, dan Rati. Dan di atas pekerjaannya ada petunjuk untuk kalian mengerjakan LKPD tersebut. Itu 1, amati gambar. Apakah semuanya sudah paham? Sudah. Jika sudah paham, silakan dikerjakan. Ada yang ditanyakan, Anton? Apakah ini sudah benar? Sudah, jawabannya sudah benar, tapi lebih diperjelas lagi ya. Oke, silakan kerjakan ya. Baik, kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Silakan kerjakan ya. Baik, apakah dua kelompok sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, jika sudah, silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di sini kelompok mana yang mau duluan? Jika ada yang ingin maju duluan, akan Ibu beri reward. Ayo, siapa ya? Coba Fitri. Silakan kelompok Fitri untuk presentasi. Ya, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab apa saja ciri-ciri yang telah kelompok kami dapatkan mengenai gambar yang ada di LKPD. Yang pertama yaitu ciri-cirinya berwarna pada gambar. Yang pertama itu gambar tersebut memiliki zat kimia dari industri atau juga pabrik. Yang kedua, kotor dan berbau. Pada gambar yang kedua, banyak sampah jadi akan membuat air tersebut menjadi kotor dan berbau. Dan yang ketiga, tidak layak dikonsumsi karena berbahaya untuk kesehatan dan juga tidak layak dipergunakan. Baik, itu hasil presentasi dari kelompok 2. Dari kelompok 1 ada yang ingin menanggapi? Belum. Baik, jika tidak ada, terima kasih kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, karena kelompok 2 sudah maju, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan yang ada pada gambar, yaitu terdapat pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Di mana pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Dan pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan akibat aktivitas manusia. Dan pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Baik, apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Baik, jika cukup, beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, tadi ada kelompok yang sudah memberanikan diri untuk tampil duluan, yaitu kelompok 2. Jadi Ibu ada sedikit reward untuk kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, diskusi kita sudah selesai. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Baik, silakan Zela. Baik, terima kasih Bu. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan akibat aktivitas manusia. Lalu yang kedua yaitu ada ciri-ciri pencemaran air, di mana ciri yang pertama yaitu berwarna, yang kedua kotor dan berbau, dan yang ketiga tidak layak dikonsumsi. Baik, benar sekali apa yang dikatakan Zela. Jadi jika kita sudah mengetahui dampak dan ciri-ciri serta definisi pencemaran air, jadi jangan lagi kalian membuang sampah sembarangan, baik itu ke sungai, ke danau, atau sumber air yang lain, karena itu bisa menyebabkan pencemaran air dan kita tidak bisa menggunakan air tersebut untuk dikonsumsi. Mengerti? Mengerti, Bu. Baik, di
soal proses untuk kalian. Baik, silakan dikerjakan soalnya. Ibu beri waktu 5 menit, lalu dikumpulkan ke depan. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan kumpulkan. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajarannya, di sini Ibu memiliki PR untuk kalian. Yaitu coba buka di buku cetaknya di halaman 15. Di sana ada soal 5 soal, silakan kalian kerjakan dan dikumpul minggu depan. Baik, Bu. Dan untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang pencemaran tanah. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.